Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 6 lagi. Nah, muatan pelajaran kali ini yang akan kita pelajari adalah pelajaran IPA. Materinya yaitu tentang konduktor dan isolator. Konduktor dan isolator itu apa, Bu? Jadi kemarin kan kita sudah mempelajari tentang perpindahan panas. Perpindahan panas kemarin ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang konduktor dan isolator. Apa itu? Konduktor dan isolator. Konduktor merupakan bahan yang dapat menghantarkan panas, ya. Jadi bahan-bahan yang dapat menghantarkan panas itu disebut dengan konduktor. Jadi dia bisa digunakan sebagai zat perantara dalam perpindahan panas yang konduksi. Kemudian isolator merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas, ya. Jadi menghantar panas yang buruk. Jadi kalau isolator ini banyak contohnya seperti plastik, kayu, kain, dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau konduktor, diingat-ingat konduktor ini adalah bahan yang dapat menghantarkan panas. Kalau isolator bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Selanjutnya, contoh-contoh bahan konduktor atau yang dapat menghantarkan panas yang bisa digunakan sebagai zat perantara panas itu apa saja? Yang pertama, aluminium, kemudian besi, tembaga, baja, kuningan, nikel, dan lain-lain. Masih ada lagi ya. Kemudian, ini semua bahan-bahan ini biasanya kita gunakan untuk sesuatu yang bisa memindahkan panas, misalnya barang-barang untuk memasak, mesin, seperti itu ya, yang bisa kita manfaatkan panasnya. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh bahan-bahan isolator. Bahan yang isolator itu apa saja? Yang pertama kayu, kedua kain, kaca, kertas, plastik, karet, fiberglass, spon, dan ebonit. Ebonit itu semacam karet ya. Jadi ini adalah contoh-contoh bahan-bahan yang isolator atau yang tidak dapat menghantarkan panas. Dia biasanya tidak digunakan untuk memindahkan suatu panas, tetapi dimanfaatkan untuk yang lainnya. Nah, kita juga akan mempelajari itu. Kemarin kita sudah mempelajari tentang perpindahan panas ya. Nah, di sini kita akan mempelajari benda yang dapat menghambat dan mempercepat perpindahan panas itu apa? Di dalam perpindahan panas konduksi itu dapat dipercepat dengan benda yang berbahan konduktor seperti aluminium, besi, baja, dan lain-lain yang tadi ya, bahan-bahan konduktor yang banyak tadi. Kemudian dia dapat diperlambat dengan apa? Yaitu dengan benda-benda yang berbahan isolator seperti plastik, kayu, dan lain-lain. Jadi kalau tidak ingin panasnya itu cepat merambat, maka kita bisa menggunakan bahan-bahan yang isolator. Tapi kalau kita ingin panasnya cepat merambat, kita menggunakan bahan-bahan yang bersifat konduktor. Kemudian, selain perpindahan panas konduksi, ada konveksi dan radiasi. Cara mempercepat perpindahan panas secara konveksi yaitu dengan cara mendekati sumber panas. Nah, kalau untuk memperlambatnya dengan cara menjauhi sumber panas tersebut. Seperti itu ya. Nah, penggunaan benda konduktor dan isolator di sekitar kita. Ini ada banyak sekali. Contoh 1, setrika. Setrika ini berbahan konduktor dan isolator. Kenapa? Bagian alasnya itu berbahan baja. Atasnya itu plastik. Jadi dia baja dan plastik. Bajanya digunakan untuk agar panas dari listrik itu mengalir ke baja, kemudian digunakan untuk menyetrika, dan supaya tangan orang yang menyetrika itu tidak panas, maka gagangnya dibuat dari plastik seperti itu. Kemudian solder pun begitu. Dia pegangannya terbuat dari plastik agar yang memegang tidak ikut panas. Nah, untuk ujungnya dia terbuat dari besi agar panasnya dapat mengalir ke ujung. Seperti itu ya. Yang ketiga adalah panci. Untuk bagian badan panci dia menggunakan bahan besi. Nah, sedangkan
untuk pegangan dan tutupnya dia menggunakan bahan yang isolator atau yang tidak dapat menghantarkan panas. Ini tujuannya apa? Biar ketika panci ini digunakan, tangan orang yang memegang atau memindahkan panci tersebut tidak ikut panas, seperti itu. Bayangkan jika seluruh bagian panci ini terbuat dari besi atau aluminium, maka ketika kita memegang panci tersebut tanpa menggunakan lap atau perantara apapun, tangan kita akan merasa panas, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu selimut. Kalau selimut ini dia termasuk barang yang berbahan isolator karena dia terbuat dari kain. Nah, tujuannya apa? Ya agar kan selimut kan digunakan untuk menyelimuti tubuh kita, agar panas yang ada dalam tubuh kita itu tidak keluar gitu. Biar dia termasuk biar dia itu tetap di dalam gitu. Dia dihalangi untuk keluar panas tubuh kita. Karena kita merasa dingin, jadi kita membutuhkan panas, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mesin sepeda motor. Mesin sepeda motor ini adalah barang yang terbuat dari bahan konduktor karena satu sama lain mereka membutuhkan panas untuk disalurkan, seperti itu ya. Bayangkan jika salah satunya terbuat dari plastik, maka ketika akan menyalurkan panas dia akan meleleh dulu, seperti itu. Jadi yang selanjutnya yaitu sendok sayur. Sendok sayur ini berbahan konduktor dan isolator. Bawahnya ini terbuat dari aluminium dan untuk pegangannya agar tidak panas itu menggunakan plastik, bisa kayu juga, seperti itu ya. Nah, sekarang kalian amati di sini ada teflon. Teflon itu berbahan konduktor dan isolator. Isolatornya ada di gagangnya atau pegangannya. Itu tujuannya adalah agar tangan tidak kepanasan saat menggunakan. Jadi ketika menggunakan teflon, tangan kita yang memegang teflon itu tidak merasa panas karena dia berbahan plastik atau isolator. Kemudian badan teflonnya ini menggunakan besi. Jadi dia adalah konduktor. Konduktor ini sesuatu yang mudah menghantarkan panas. Nah, maka dari itu teflon bisa kita gunakan untuk menggoreng sesuatu atau memanaskan makanan. Seperti itu karena panas mudah berpindah melalui perantara besi ini tadi. Seperti itu ya, isolator digunakan pada gagangnya dan konduktor digunakan pada badannya. Nah, kalau isolatornya digunakan pada gagangnya ini tujuannya agar tangan tidak merasa panas saat menggunakan teflon. Kalau badannya ini besi agar dia mudah panas untuk memanaskan makanan, seperti itu. Nah, untuk pelajaran kali ini tentang konduktor dan isolator cukup sekian. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa konduktor adalah benda-benda yang dapat menghantarkan panas, sedangkan isolator adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Penggunaan konduktor dan isolator di kehidupan sehari-hari kita banyak sekali dimanfaatkan secara bersamaan atau sendiri-sendiri. Ya, tadi contoh-contoh yang sudah disebutkan itu bisa kalian pelajari kembali dan bisa kalian amati di rumah. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Bu Atika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.